Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada satu lagi yang masih dari Sairus Salikin. Ini menarik cara Syekh Abdus Somad menjelaskan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, untuk menghindari faham yang wujudiyah yang ekstrim. Ini kan dalil ini sering dipakai untuk menyebut bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Kalau kita mengkaji diri kita secara dalam, akan ketemu Allah di dalamnya. Karena Allah ada di dalam kita. Maka man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini kalau tidak hati-hati menjelaskan, terus lahirlah faham wujudiyah tadi. Termasuk wujudiyah yang ekstrim tadi. Nah, oleh Syekh Abdus Somad, maksudnya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu itu tidak begitu. Jadi faqad arofa robbahu itu kalau pakai usul fikih itu bukan mafhum muwafaqah, tapi mafhum mukhalafah. Jadi bukan begitu kita kenal diri maka kita kenal Tuhan, tapi begitu kita kenal diri maka kebalikannya itulah Tuhan. Maksudnya gimana ini? Perhatikan kalimat-kalimat dalam Sairus Salikin ini. Barang siapa mengetahui akan nafsunya, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni, barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat papa, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya yang bersifat kaya. Dan barang siapa mengetahui nafsunya bersifat hina, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat mulia. Dan barang siapa mengetahui nafsunya bersifat dhaif, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat kuat. Dan barang siapa mengetahui nafsunya yang bersifat lemah, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat kuasa. Dan barang siapa mengetahui nafsunya yang bersifat baru, niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat qadim. Dan barang siapa, dan barang sebagainya, dan barang sebagainya itu, dan lain sebagainya. Daripada segala sifat yang lawannya antara hamba dengan Tuhan. Jadi cara membacanya, kalau engkau mengenali dirimu, oh ternyata aku manusia ini lemah. Kebalikannya, berarti Tuhan itu maha kuat. Oh ternyata aku manusia ini fana. Kebalikannya berarti Tuhan itu baqo, karena Tuhan pasti berbeda dengan aku. Kalau aku manusia ini papa, pasti Tuhan maha kaya. Karena Tuhan pasti jauh berbeda kebalikannya dari aku. Inilah katanya Syekh Abdus Somad, cara memahami man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ini cara biar tidak jatuh pada pemahaman yang wujudiyah ekstrim. Baik, itu beberapa dari Sairus Salikin. Ya, ada banyak, silahkan ditelaah kembali, tapi teman-teman mohon diperhatikan juga levelnya tadi. Level kalau sedang belajar tasawuf. Menurut saya, kita semua hari ini yang ikut ngaji, insya Allah levelnya mungkin belum mubtadi juga, mungkin masih pra-mubtadi. Masih level sangat awal. Karena itu, Sairus Salikin menurut saya silahkan ditelaah serius bagi yang minat. Kita geser sedikit ke Hidayatus Salikin. Tadi di depan saya jelaskan Hidayatus Salikin ini semacam adaptasi terhadap Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi ini pengantar bagi orang yang mau menempuh suluk. Kalau menurut Syekh Abdus Somad, pertama-tama memang kita belajarnya pakai Hidayatus Salikin, baru setelah itu belajar Sairus Salikin, baru setelah itu kita melakukan suluk, masuk ke level mubtadi. Jadi di dua kitab saya bawa sebagai
persiapan kita untuk melakukan suluk bagi yang minat. Ya silahkan dikaji, kan saya bilang malam hari ini hanya pancingan saja. Coba kita lihat sedikit beberapa wawasan dari Hidayatus Salikin.